Shalom. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Tetapi sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kita tahu di dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Tuhan, kuasa Yesus dan kuasa iblis. Dan iblis tidak senang pada saat kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita minta kuasa Roh Kudus supaya bisa mengalahkan, dia mengusir kuasa iblis, supaya saudara dan saya bisa terberkati dengan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi akan penyampaian kebenaran firman Tuhan kepada kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, judul pelajaran kita pada sepanjang minggu ini yaitu kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Sebelum kita menjadi pengantara, kita mendoakan orang lain, kita harus secara pribadi berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa kita, ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu di ayat hafalan di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, fokus atau judul kita pada saat ini yaitu fokus doa. Bagaimana di seluruh Alkitab ada penekanan khusus dalam hal berdoa. Doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa, tetapi ini menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus. Yesus, dia teladan yang besar di dalam berdoa. Dia mendoakan murid-muridnya. Dia mendoakan Petrus. Aku telah berdoa untukmu Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Karena Yesus tahu bagaimana keadaan Petrus. Tetapi pada saat imannya sudah dikuatkan, maka doa Tuhannya kepada Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan itu juga terjadi dengan Paulus saat dia berdoa untuk murid-murid Tuhan atau orang-orang Kristen yang berada di Efesus, Filipi, Kolose. Kemudian ada secara pribadi rekan-rekannya, rekan-rekan sekerjanya, ada Timotius, Titus, dan Yohanes Paulus. Jadi dia berdoa baik secara jemaat maupun secara pribadi, rekan-rekan sekerjanya. Nah, bagaimana dengan Samuel? Bagaimana dengan Ayub? Di dalam 1 Samuel 12 ayat 22 sampai 24, di sana menyatakan bahwa pada saat bangsa Israel mereka meminta raja, hati Samuel sangat sakit. Karena itu menandakan bahwa mereka mau menolak kekuasaan Tuhan yang sebagai raja atau pemimpin mereka sendiri. Oleh sebab itu Samuel berkata di dalam 1 Samuel 12 ayat 23, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoa untukmu. Jadi Samuel merasakan bahwa dia berdosa kalau dia tidak mendoakan umat Tuhan, bangsa Israel. Dan itu juga mungkin menjadi kerinduan, kepastian bahwa kita juga harus mendoakan orang-orang lain. Oleh sebab itu Ayub berkata di dalam Ayub 16 ayat 21, oh supaya orang itu mendoakan orang lain kepada Allah. Jadi mendoakan kepada Tuhan pria dan wanita yang tidak mengenal Kristus, itu adalah pekerjaan kita secara pribadi atau perorangan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita menjadi seorang pendoa syafaat untuk orang-orang yang berada di luar yang belum mengenal kebenaran, kita harus mendoakan istri, suami kita, anak-anak, keluarga jemaat, supaya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Nah, nasihat daripada Rasul Yohanes yang terkasih dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat 16, di sana dia berkata bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan kalau kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berbuat dosa, maksudnya ini berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ada dua jenis dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Nah, dosa yang mendatangkan maut, Yohanes katakan dia tidak usah berdoa. Karena dosa yang mendatangkan maut itu adalah penolakan yang terus-menerus, kekerasan hati, sehingga Roh Kudus pun tidak sanggup untuk menobatkan orang itu. Dan itu seperti di catatan-catatan Alkitab, kita boleh baca tentang Raja Firaun. Dia mengeraskan hatinya. Kemudian Raja Saul mengeraskan hatinya juga. Kemudian dia di Perjanjian Baru ada murid Yesus yang bernama Yudas. Jadi bukan itu yang kita doakan. Kita doakan akan orang-orang yang berada di sekitar kita yang belum berdosa mendatangkan maut. Itu yang menyatakan bahwa dosa itu bisa diampuni. Tanggal 23, tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus ada KKR yang akan disampaikan bekerja sama dari Rumah Sakit Advent Bandung, kemudian bekerja sama dengan Sidang Jemaat Tuhan kita di Yosodipuro. Mari kita sokong, mari kita bawa sahabat-sahabat rohani kita yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Mungkin suami istri, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita yang belum masuk di dalam gereja Tuhan. Kita doakan mereka secara pribadi. Nah, saudaraku yang kasih, Yesus teladan di dalam berdoa. Yang pertama, dia berdoa, dia gunakan waktu untuk berdoa. Dia memiliki waktu untuk berdoa. Kemudian ada tempat khususnya untuk berdoa. Kemudian dia berdoa keras sehingga murid-murid mengatakan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan doanya itu mungkin boleh menjadi bagian kita, boleh menjadi kekuatan kita supaya kita tetap berdoa untuk orang lain. Di dalam Matius 18 ayat 18 dan 19 itu adalah penting kita berdoa. Berdoa bersama. Doakan orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Karena hamba Tuhan Nyonya White mengatakan dalam buku Nasihat bagi Sidang jilid 1 halaman 346, iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa, karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya saat mendengar doa yang sungguh-sungguh. Segenap bala tentara iblis gemetar. Saudaraku yang kasih, pelajaran kemarin tentang Daniel, bagaimana dia berdoa dan berpuasa selama 3 minggu 21 hari. Gabriel yang pada waktu itu dia menggantikan posisi daripada Lucifer, dia undur, tidak sanggup untuk melawan kuasa pangeran kegelapan. Tetapi akhirnya datanglah Mikael. Itu adalah siapa yang seperti Allah, dan itu adalah Yesus sendiri. Pada saat Yesus datang, maka setan dia dikalahkan. Saudara, Gabriel sendiri dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mampu melawan kuasa kegelapan. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saya orang berdosa. Oleh sebab itu, gunakan oknum kealahan, gunakan Bapa, gunakan Yesus, gunakan Roh Kudus. Pada saat itu bergabung, kuasa manusia digabung dengan kuasa ilahi, itu akan menjadi satu kekuatan yang besar. Dengan demikian, fokus doa kita untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita bawa mereka dalam doa kita secara pribadi, doa keluarga, doa secara jemaat, sehingga pada saat kita akan mengadakan penuaian pada tanggal 29 Agustus, maka doa-doa kita akan lihat akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya bawa dalam nama Yesus. Amin.